wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Habib Anwar, 2 Siti Arifah, 3 Yunita Fathihatul Haniyah, 4 Sigma Trisi Tata. Kelompok kami akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Nah, yang pertama ada pengertian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian yaitu beberapa penyesuaian proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi yang dimana pembuatannya di akhir periode untuk menyesuaikan saldo perkiraan, akun real dari harta, kewajiban, modal, dan akun nominal dari pendapatan maupun beban. Nah, supaya sesuai dengan kenyataan yang ada, pembuatan ayat jurnal penyesuaian dilakukan sebelum membuat kertas kerja dan sebelum membuat laporan keuangan. Bagian laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya, penyesuaian tidak diartikan sebagai pembetulan atas kesalahan yang sudah terjadi, akan tetapi setiap kesalahan yang ada pada komputer akuntansi dapat langsung ditangani dengan melakukan pada record yang diketahui bahwa salah. Penyesuaian adalah hal penting yang dalam sistem periodical system yang terjadi pada penyusunan laporan keuangan. Nah, perpetual system yang dimana sebenarnya selalu membutuhkan penyesuaian yang hanya dilakukan pada waktu yang tidak dijadwalkan. Maka tidak sedikit mengatakan bahwa dalam perpetual system tanpa adanya penyesuaian. Dari seluruh ayat jurnal penyesuaian sangat memengaruhi minimal 1 akun laba rugi dan 1 akun neraca, di mana ayat jurnal penyesuaian terlibat dalam akun pendapatan atau beban dan akun aset atau kewajiban. Perusahaan melakukan tutup buku akan menyusun laporan keuangan supaya mengetahui posisi keuangan pada periode akuntansi berjalan. Pencatatan dalam jurnal penyesuaian ada 2, yaitu yang pertama cash basis atau proses pencatatan dalam transaksi akuntansi dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas, dan yang kedua ada accrual basis, yaitu proses pencatatan dalam transaksi akuntansi dicatat pada saat terjadinya transaksi, walaupun proses ini belum menerima atau mengeluarkan kas dalam jurnal penyesuaian. Kemudian ada tujuan adanya dilakukan penyesuaian. Itu ada beberapa tujuan, ada 5. Nah, yang pertama itu memudahkan dalam penyusunan neraca saldo pada debit atau kredit dalam buku besar. Nah, yang kedua merekap saldo dari akun-akun yang ada di buku besar. Nah, yang ketiga menentukan saldo dari akun buku besar yang sesuai dengan kenyataan. Nah, yang keempat ada memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang terakhir atau yang kelima, memudahkan dalam menyusun kertas kerja. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian disebabkan oleh adanya suatu peristiwa yang tidak tercatat dalam waktu setiap hari karena kurangnya efisien. Lalu adanya biaya yang tidak tercatat dalam periode akuntansi karena semua berakhir setelah terjadi adanya akibat transaksi harian. Yang selanjutnya item yang terlewat dari belum tercatat atau tidak tercatat. Kemudian kondisi dari rekening sudah dicatat, akan tetapi saldo rekeningnya harus dikoreksi terlebih dahulu, kemudian nilai yang sebenarnya akan muncul. Nah, ada beberapa hal yang perlu adanya penyesuaian di akhir periode, yaitu persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka, penghasilan diterima di muka, biaya yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, dan taksiran piutang tak tertagih. Selanjutnya ada proses penyesuaian. Proses penyusunan ayat jurnal penyesuaian dilakukan secara dengan menyusun ayat jurnal umum. Proses ini diawali dengan analisis transaksi atau informasi untuk melihat pengaruh suatu transaksi ke akun-akun, baik ke akun neraca maupun akun laba rugi. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun ayat jurnal penyesuaian dengan melakukan pendebitan atau pengkreditan jumlah akun yang disesuaikan. Analisis dilakukan terhadap informasi yang terjadi pada akhir periode.
Setiap informasi baik berupa catatan manajemen maupun transaksi dianalisis dan kemudian ayat-ayat jurnal penyesuaian dibuat. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Setiap akhir periode pembayaran yang dilakukan di depan akan disesuaikan dengan pemakaiannya. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai aktiva ataupun sebagai beban. Hal tersebut tergantung pada catatan pada saat penjurnalan. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. A. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai aktiva, penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Dan yang kedua, jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai beban, penyesuaiannya sebagai berikut. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Setiap akhir periode, pendapatan yang telah diterima di depan akan disesuaikan dengan perlakuannya. Penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dicatat sebagai utang ataupun pendapatan. Hal tersebut bergantung pada catatan pada saat penjurnalan. Ayat penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai utang, penyesuaian sebagai berikut. Dan jika pada saat melakukan penjurnalan diakui sebagai pendapatan, penyesuaiannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu penyusutan aktiva tetap. Setiap akhir periode, aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan diturunkan nilainya sebagai akibat dari pemakaian ataupun bertambahnya umur aktiva tersebut. Penurunan nilai aktiva akan diakui sebagai beban oleh perusahaan. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Selanjutnya yaitu persediaan barang dagang. Memakai perkiraan harga pokok atau cost of goods sold, yaitu sebagai berikut ya. Lalu jika memakai perkiraan ikhtisar laba rugi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu persediaan akhir. Jika saldo sementara kurang dari stok opnam yaitu sebagai berikut, dan jika saldo sementara lebih dari stok opnam adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah analisis pencatatan ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu beban dibayar di muka. Misal, Tuti membayar premi asuransi di muka sebesar Rp1.200.000 untuk periode 3 Mei 2019 sampai dengan 3 Mei 2020. Maka pada bulan Desember 2019, ketika ayat jurnal penyesuaian dibuat, premi yang dibayarkan sebesar Rp1.200.000 dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan 7, sama dengan Rp700.000. Sehingga jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 3 Mei, yaitu asuransi dibayar di muka, di debit, dan kas di kredit sebesar Rp1.200.000. Dan pada tanggal 3 Desember, biaya asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar Rp700.000. Yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Misal, Ani menerima pendapatan sewa gedung untuk setahun sebesar Rp2.400.000 pada tanggal 3 Juli 2020. Pada bulan Desember 2020, biaya sewa yang telah digunakan adalah Rp2.400.000 dibagi dengan 12 dan dikali 5, yaitu sebesar Rp1.000.000. Jurnalnya yaitu pada tanggal 3 Juli 2020, kas di debit dan sewa diterima di muka sebesar Rp2.400.000. Dan pada tanggal 3 Juli 2021, sewa diterima di muka, di debit, dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp1.000.000. Yang ketiga yaitu piutang pendapatan. Misal, Lilis harus masih menerima gaji untuk 2 bulannya, 1 bulan yaitu sebesar Rp1.000.000 pada bulan Desember 2019. Berikut ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019,
piutang bunga di debit dan pendapatan bunga di kredit sebesar Rp2.000.000. Dan pada tanggal 31 Desember, biaya gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar Rp1.000.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Anhar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang jurnal penyesuaian akruan beban atau beban yang masih harus dibayar. Pembayaran di muka ini merupakan beban yang ditangguhkan. Pengertian beban dibayar di muka yaitu dalam pencatatannya sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan namun jasa atau barangnya belum diterima dalam akuntansi. Beban gaji yang terjadi dan kewajiban yang harus dicatat menggunakan ayat jurnal penyesuaian yang dibuat agar dicatat dengan tepat, yaitu pada periode terjadinya. Diasumsikan pada akhir bulan Juni utang gaji yang harus dicatat untuk transaksi sebesar 5 juta. Jumlah ini merupakan beban tambahan di bulan Juni dan didebit pada akun beban gaji. Jumlah ini juga merupakan kewajiban tanggal 31 Juni dan dikredit pada utang gaji ayat jurnal penyesuaian dari akun T sebagai berikut. Yaitu yang pertama, debit beban gaji pada kredit utang gaji. Yang selanjutnya, jurnal penyusutan peralatan. Pada setiap periode, setiap perusahaan mencatat pengakuan beban penyusutan atau beban depresiasi. Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa beban penyusutan untuk periode bulan Agustus 2019 adalah sebesar 2 juta. Berikut merupakan penjurnalan beban penyusutan, yaitu debit beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta, pada kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Kemudian ayat-ayat jurnal penyesuaian. Ayat-ayat jurnal penyelesaian ini dibuat substansial akuntansi, yaitu setelah neraca 1 disusun. Ada 5, yaitu yang pertama ayat jurnal akrual, menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi tetapi penerimaan atau pengeluaran kasnya belum dilaksanakan. Yang kedua ayat jurnal deferral, menyatakan adanya penerimaan atau pengeluaran kas sebelum terjadinya peristiwa. Yang ketiga adalah ayat jurnal estimasi, perhitungan bagian tahun bersangkutan dari suatu biaya yang mencakup beberapa periode ke depan. Yang keempat adalah ayat jurnal revaluasi, yaitu menyatakan selisih antara nilai buku dan nilai sesungguhnya dari suatu aktiva atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima adalah ayat jurnal koreksi, yaitu memperbaiki dampak kesalahan-kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Selanjutnya, perbedaan jurnal koreksi dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan antara pendapatan dengan beban pada periode pengakuan yang sama. Jurnal ini digunakan untuk memastikan bahwa antara prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan sudah terpenuhi. Sedangkan jurnal koreksi digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi. Secara garis besar, semua kesalahan seharusnya dikoreksi, tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak semua kesalahan dibuat di jurnal koreksinya, karena dengan sendirinya akan betul di periode berikutnya. Sekian, terima kasih. Kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja adalah kertas yang berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Neraca lajur berguna untuk memahami arus data informasi dari neraca saldo sampai dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya adalah jurnal penyesuaian. Di samping itu, neraca lajur juga bermanfaat dalam hal kemudahan menemukan kesalahan dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Neraca lajur ini sangat diperlakukan bagi pihak manajemen perusahaan
untuk mengontrol setiap pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menunjang kegiatan operasinya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan neraca lajur adalah untuk membantu atau memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan atau dapat terjadi dalam pembuatan jurnal penyesuaian. 4. Memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Bentuk dan isi neraca lajur. Bentuk neraca lajur ada dua, yaitu neraca lajur 10 kolom dan neraca lajur 12 kolom. Neraca lajur 12 kolom merupakan neraca lajur yang lengkap. Disebut 12 kolom karena neraca lajur ini memiliki 12 kolom debit dan kredit. Kertas kerja juga disusun dalam bentuk 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Berikut merupakan contoh dari kolom 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Menyiapkan neraca lajur. Yang pertama, menyiapkan kertas kerja dan mengisi kolom neraca saldo berdasarkan neraca saldo yang telah disiapkan atau dari saldo yang ada di buku besar. 2. Mengisi kolom penyesuaian apabila nama akun yang harus disesuaikan belum ada di neraca saldo, maka akun tersebut dicantumkan di bawah akun yang sudah ada. 3. Mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan jumlah yang diperoleh dari penggabungan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian untuk masing-masing akun. 4. Menjumlahkan angka dalam kolom laba rugi, kemudian menuliskan selisih antara debit dan kredit di sisi jumlah yang lebih kecil sehingga jumlah debit dan kredit sama. 6. Menuliskan laba bersih atau rugi bersih ke dalam kolom akun. 7. Memindahkan laba rugi bersih ke kolom neraca pada sisi yang berlawanan. 8. Menjumlahkan kolom neraca sehingga jumlah debit dan kredit menjadi sama. Kemudian seluruh hasil penjumlahan yang ada di kertas kerja diberi 2 garis.